Pa. Tawa yang menghancurkan hati. Di sudut lampu merah paling sibuk di kota itu, tepat di perempatan tempat gedung-gedung tinggi seakan berlomba menyentuh langit, Arfan duduk bersila di atas aspal yang mulai retak. Ia mengenakan kaos kusam yang warnanya sudah tak lagi jelas, celana panjang yang sobek di dua tempat, dan sandal jepit yang tidak sepasang. Meski wajahnya dipenuhi debu, matanya tetap jernih. Jernih dalam cara yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang yang melewatinya. Setiap hari, sejak matahari masih malu-malu menembus gedung pencakar langit, Arfan sudah berada di sana. Ia membawa sekotak tisu plastik yang ia beli dari pedagang grosir semalam dengan sisa uang yang dikumpulkannya selama seminggu. Tisu itu dijualnya Rp1.000, bukan karena ia ingin kaya, tetapi karena itulah satu-satunya cara ia bisa makan hari itu. Di lampu merah itu, deretan mobil mewah berhenti seperti parade benda logam berkilau yang tak pernah ia miliki. Beberapa pengendara pernah membuka kaca untuk memberi uang, sebagian membeli tisu, namun lebih banyak yang hanya memejamkan mata, seakan kehadirannya tak lebih dari bayangan yang mengganggu pemandangan kota modern. Namun kehadiran Arfan bukan sekedar mencari makan. Ada alasan lebih dalam, alasan yang hanya ia tahu. Setiap sore, ia selalu menunggu satu hal, atau mungkin satu harapan kecil, bahwa hidupnya suatu hari nanti akan berubah. Langit tampak keemasan. Cahaya matahari terakhir memantul indah di bodi mobil-mobil yang berhenti di lampu merah. Arfan berdiri dengan penuh harap saat sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di hadapannya. Mobil itu tidak hanya besar, tetapi juga mengkilap seperti cermin yang baru keluar dari showroom. Perlahan kaca mobil itu turun. Di dalamnya terlihat 4 anak muda, 2 pria dan 2 wanita, tertawa sambil memegang minuman boba di tangan. Suasana mereka riang, bebas, tanpa beban hidup yang menekan. Arfan menatap mereka dengan senyum kecil dan penuh harap. "Bang, beli tisunya, 1.000 aja," ucapnya dengan suara lembut. Namun bukannya menerima, salah satu pemuda itu menyeringai, lalu menatap Arfan seolah menatap sesuatu yang tidak layak. "1.000? Buat apa? Buang-buang duit," katanya sambil tertawa. Gadis di sebelahnya pun ikut cekikikan, menutup mulutnya dengan tangan, seolah melihat sesuatu yang lucu. Arfan tetap menunggu. Mungkin mereka berubah pikiran. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Pemuda itu membuka dompet, mengaduk-aduk isinya, lalu mengambil beberapa keping receh. Bukan untuk membeli, tapi untuk melempar. Dengan gerakan cepat dan sengaja diperlihatkan, ia melemparkan receh itu keluar jendela. Kepingan logam itu jatuh ke genangan air tepat di depan kaki Arfan. "Kerja dong!" teriak pemuda itu. "Jangan cuma ngemis. Hidup kok malas amat." Tawa mereka pecah, keras menyakitkan, menggema lebih nyaring daripada klakson truk yang lewat di belakang mereka. Tawa itu bukan sekadar ejekan. Itu adalah tamparan terhadap harga diri Arfan. Arfan menunduk. Ia melihat receh itu mengapung sebentar sebelum tenggelam ke dalam air keruh. Perlahan ia mengambilnya. Tangannya sedikit bergetar, entah karena marah, sedih, atau malu. Saat ia memungut receh itu, hujan rintik-rintik mulai turun. Langit seakan ikut merasakan pedihnya api yang ia tahan. Lampu berubah hijau. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan riak air yang mengenai wajah Arfan. Namun riak itu bukan yang membuatnya tampak basah. Air matanya pun sudah lebih dulu mengalir, meski ia cepat-cepat menyekanya sebelum ada yang melihat. "Kenapa manusia bisa sehina itu?" gumamnya pelan. Ia tidak pernah meminta diperlakukan seperti raja. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Arfan beranjak ke pinggir jalan, duduk kembali, tetapi kali ini punggungnya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Seolah dunia menindihnya dengan 2 tangan. Ia menatap tisu-tisunya yang masih penuh. Sore ini ia belum menjual apapun. Perutnya sudah mulai perih.
seperti dipelintir dari dalam. Namun yang lebih sakit adalah hatinya. Ia teringat pada masa kecilnya. Ia tidak lahir sebagai pengemis. Dulu ayahnya adalah seorang tukang kayu yang cukup dikenal di kampung. Ibunya seorang penjual gorengan yang rajin. Namun hidup tidak punya belas kasihan. Kebakaran misterius menghancurkan rumah dan bengkel kayu mereka. Hutang menumpuk. Orang tuanya sakit. Dalam waktu 3 tahun, semuanya hilang. Pekerjaan, rumah, dan akhirnya keluarga. Sejak itu ia hidup seorang diri, merantau ke kota besar dengan harapan bisa bekerja. Namun kenyataan tidak semanis mimpi. Tanpa ijazah, tanpa pengalaman, tanpa siapapun untuk menolong, pekerjaan yang ia dapat selalu sementara, dan gajinya tak pernah cukup untuk bertahan lama. Jadi ia memilih menjual tisu. Itu bukan pilihan hebat, tapi itu pilihan yang membuatnya bertahan hidup. Namun setiap ejekan seperti tadi membuatnya bertanya, untuk apa ia bertahan? Senja berubah menjadi malam. Lampu-lampu kota menyala, menerangi jalanan, namun tidak mampu menerangi hati yang mulai gelap. Arfan duduk memeluk lutut. Angin malam menusuk kulitnya yang tipis oleh pakaian lusuh. Di tengah kesendiriannya, ia mendongak ke langit. Awan-awan yang mengambang tampak seperti bayangan besar yang menutupi rembulan. Dari lubuk hatinya, sebuah suara kecil berbisik, "Berapa lama lagi kamu mau begini?" Arfan tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu perlahan mengemas tisu yang tidak laku. Kotaknya masih hampir penuh. Tetapi ia tetap memungut semua receh yang tadi dilemparkan ke genangan air. "Uang tetap uang," katanya pelan, mencoba tersenyum meski pahit. Kadang penghinaan pun bisa bikin perut terisi. Ia tertawa kecil. Tetapi tawa itu lebih mirip tangis yang dipaksa. Ketika ia hendak pergi, seorang lelaki tua pedagang kacang rebus menghampirinya. "Van, kamu nggak apa-apa?" tanya lelaki itu, menatapnya dengan iba. Arfan memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Pak, udah biasa." Lelaki tua itu menepuk bahunya pelan. "Jangan percaya tawa orang yang nggak ngerti susahnya hidup. Tetap kuat ya, Van." Arfan mengangguk, tapi hatinya tetap terasa sangat kosong. Malam semakin larut. Arfan berjalan menuju kolong jembatan tempat ia biasa tidur. Di bawah sana, beberapa orang gelandangan lain sudah terbaring. Bau lembab dan sampah bercampur menjadi aroma yang tidak lagi mengganggu hidungnya. Ia sudah terlalu terbiasa. Ia meletakkan kotak tisu di dekatnya, lalu merebahkan tubuh. Beton dingin itu keras. Namun entah bagaimana tetap menjadi satu-satunya rumah yang ia miliki. Ia memejamkan mata. Namun sebelum benar-benar tertidur, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tak terdengar. "Suatu hari, aku pasti bisa keluar dari semua ini. Suatu hari nanti." Kata-kata itu sederhana, namun menjadi satu-satunya api kecil yang membuat jiwanya belum padam. Dan di malam yang gelap itu, tanpa ia sadari, api kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah hidupnya. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Titik balik yang tak disangka. Hujan turun sejak sore tetapi justru semakin deras ketika malam merayap masuk. Rintiknya menghantam aspal seperti jutaan jarum kecil yang dinginnya menembus hingga tulang. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, Arfan berdiri memeluk tubuhnya, berusaha menghangatkan diri di bawah naungan sebuah ruko kosong yang sudah lama tidak beroperasi. Ruko itu dulunya toko elektronik, tapi bangkrut 2 tahun lalu. Sekarang pintunya dipenuhi debu, dindingnya retak, dan hanya menjadi tempat berteduh bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Seperti Arfan. Ia menghembuskan napas, melihat uap putih tipis keluar dari mulutnya. Hawa dingin benar-benar menusuk. Arfan merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah ponsel kecil berlayar retak. Usianya mungkin lebih tua dari dirinya sendiri. Baterainya turun cepat, sinyalnya naik turun, dan warnanya pucat. Tapi bagi Arfan, ponsel itu adalah jendela kecil menuju dunia yang selama ini terasa begitu jauh darinya. Ponsel itu bukan dibeli.
Ia menemukannya dalam tumpukan barang rongsokan setahun lalu. Ia memperbaiki seadanya, menambal bagian casing dengan selotip, dan mengganti baterai dari ponsel lain yang tak kalah rusaknya. Ajaibnya, ponsel itu masih bisa digunakan untuk hal terpenting malam itu, belajar. Beberapa minggu terakhir, Arfan menemukan kuota internet gratis yang sesekali ia dapatkan dari promo operator. Meski muncul hanya ketika sinyal sedang baik-baik saja, sesuatu yang jarang terjadi di kolong jembatan tempat ia biasanya tidur. Malam ini ia cukup beruntung, sinyalnya stabil. Arfan membuka aplikasi video. Ia mencari sesuatu yang mengubah hidupnya. Cara memulai usaha kecil tanpa modal. Bisnis sederhana dari rumah. Minuman hangat rumahan modal kecil, untung besar. Setiap video itu ditontonnya dengan mata lebar, seakan ia menyerap semua pengetahuan dunia sekaligus. Ia mendengar suara pembicara yang ramah, menjelaskan langkah-langkahnya, bagaimana mencari bahan murah, bagaimana meracik minuman jahe, bagaimana melayani pelanggan. Bahkan cara berpikir positif ketika memulai usaha. Ia tidak hanya menonton, ia mencatat. Dengan sobekan kardus bekas dan ujung pensil kecil yang ia temukan di dekat bak sampah, Arfan mencatat satu persatu. Takaran jahe, gula merah, cara mengiris, cara menyajikan, harga jual ideal, dan yang terpenting, cara membangun hubungan dengan pelanggan. Ia membaca catatan kecil itu berulang kali, sampai hurufnya hampir ia hafal di luar kepala. Sementara hujan masih turun, Arfan menatap jalanan sepi. Lampu-lampu toko memantulkan cahaya pada genangan air, menciptakan pemandangan yang indah namun dingin. Tapi di hati Arfan, ada sesuatu yang menghangat. Sebuah tekad, mungkin kecil, tapi cukup untuk mengubah arah hidupnya. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar muncul, Arfan sudah bergerak. Dalam kantong plastik bekas, ia mengumpulkan botol-botol plastik, aluminium, dan kardus yang bisa ia jual ke pengepul. Hari itu, ia tidak lagi menawarkan tisu di lampu merah. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ada api kecil yang baru menyala semalam. Arfan menyusuri gang sempit, jalan belakang pasar, dan tempat sampah restoran. Ia mengambil semua barang bekas yang layak jual, memisahkan plastik dan logam, menyusun kardus agar tidak hancur terkena hujan malam sebelumnya. Pagi itu, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Dan untuk pertama kali sejak lama, ia merasa berharga. Saat menjual barang bekas itu ke pengepul, ia mendapatkan hasil yang tak seberapa, tapi cukup untuk membeli bahan-bahan sederhana. Jahe, gula merah, cengkih, kayu manis, dan gelas plastik. Dengan modal yang sangat minim, Arfan mulai bereksperimen. Di tempat berteduhnya yang sederhana, ia menumbuk jahe dengan batu kecil, merebus air dengan panci tua yang diberi seorang pedagang mie instan, dan mencicipi racikan itu sedikit demi sedikit. Kurang manis, kurang hangat, lebih baik ditambah sedikit cengkih. Ia mengulanginya berkali-kali, hingga akhirnya, ketika matahari hampir tenggelam, ia berhasil membuat minuman jahe hangat yang aromanya menggugah. Racikan pertama itu sederhana, tapi baginya, itu karya besar. Seminggu kemudian, dengan tabungan kecil hasil menjual rongsokan dan racikan jahe yang mulai ia sempurnakan, Arfan akhirnya melakukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia membeli gerobak kecil. Gerobak itu tidak baru, catnya terkelupas, rodanya miring, dan kayunya beberapa kali harus ia paku ulang. Namun saat ia mendorongnya keluar dari rumah si tukang reparasi gerobak, perasaannya seperti mendorong mimpi yang baru lahir. Gerobak itu menjadi saksi pertama tekadnya. Ia mengisi gerobak itu dengan termos besar berisi jahe hangat, gelas plastik bening, sedotan sederhana, dan papan kecil bertuliskan, "Wedang jahe hangat, 5.000. Malam pertama ia berjualan di trotoar dekat halte bus. Kaki-kaki orang lewat, sepeda motor yang berhenti, penjaga keamanan gedung,
pekerja kantoran yang baru pulang lembur, semua menjadi calon pelanggan pertamanya. Awalnya tak ada yang membeli. Setengah jam, sejam, 2 jam, Arfan tetap berdiri sambil memeluk termos, berharap ada satu saja orang yang memberi kesempatan pada minumannya. Hingga seorang petugas kebersihan mendekat, terlihat menggigil. "Bang, jahe hangatnya berapa?" 5.000 pak. "Boleh satu." Arfan menuangkan minuman itu dengan hati-hati. Asapnya mengepul, aromanya melayang di udara, membuat petugas itu tersenyum puas pada tegukan pertama. "Nah, ini baru jahe. Mantap. Ini enak, Bang," kata pria itu sambil mengacungkan jempol. "Besok, saya balik lagi." Itulah pembeli pertama Arfan. Dan dari senyuman pria itu, hidup Arfan berubah. Beberapa hari berlalu, gerobaknya mulai ramai. Anak muda yang pulang kuliah, ojek online yang menunggu orderan, satpam gedung, ibu-ibu pedagang, bahkan pegawai kantor yang pulang malam. Semuanya mulai mengenal Arfan sebagai penjual jahe hangat yang ramah dan tidak pernah lupa mengucap terima kasih. "Bang Arfan, 2 gelas ya, hari ini dingin banget." "Bang, jahe 1, tapi manisnya dikit." "Bang, saya kasih tips sedikit ya, enak soalnya." Setiap ucapan itu adalah bensin semangat bagi Arfan. Setiap hari, ia bangun lebih pagi, menyortir rongsokan, membeli bahan, lalu berjualan hingga larut malam. Ia bekerja 3 kali lebih keras dari waktu ia mengemis. Tapi ada satu perbedaan besar. Ia bekerja dengan kepala tegak. Dan perlahan, hasilnya terlihat. 1 gerobak menjadi 2. 2 gerobak menjadi 3. Lalu 5. Arfan mempekerjakan 2 pemuda jalanan lain yang dulu hidup seperti dirinya. Ia melatih mereka membuat jahe hangat dengan resep rahasia yang ia kembangkan sendiri. Ia mengajarkan mereka menyapa pelanggan dengan senyum, mengucap terima kasih dengan tulus, dan menjaga kebersihan gerobak. Dalam 1 tahun, wedang jahe Arfan mulai terkenal di kawasan itu. Namun titik balik terbesar justru datang pada suatu malam yang tenang, ketika seorang pria berusia 40-an dengan pakaian rapi berhenti di salah satu gerobak Arfan. Pria itu membeli 1 gelas jahe hangat. Ia mencicipinya, matanya langsung berbinar. "Siapa pemilik gerobak ini?" "Nama saya, Pak," jawab Arfan dengan gugup. Pria itu memperhatikan cara Arfan melayani pelanggan, cara ia berbicara ramah, dan gerobak-gerobaknya yang tersebar di 3 titik. Setelah beberapa menit diam, pria itu berkata, "Kamu punya potensi besar, Fan. Cara kamu melayani, racikanmu, brandingmu, sederhana tapi kuat. Saya tertarik." Arfan mengerutkan dahi. "Tertarik? Bagaimana maksudnya, Pak?" Pria itu tersenyum. "Tawaran kerjasama dengan saya investor lokal. Dengan resep dan kerajinan kamu, konsep minuman ini bisa jadi brand besar. Nasional bahkan." Arfan tidak percaya pada apa yang ia dengar. Suara kendaraan malam itu menghilang. Lampu-lampu kota tampak buram. Dunia seakan berhenti bergerak. Ia menelan ludah. Bibirnya bergetar. Pak serius?" Pria itu mengangguk mantap. 100%. Arfan tidak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah karena haru. "Maaf, Pak. Saya bukan mau nangis, cuma..." Suaranya pecah. "Dari dulu saya cuma ditertawakan. Tapi Bapak percaya sama saya?" "Bukan cuma percaya," kata pria itu lembut. "Saya lihat kerja keras kamu. Dan kerja keras tidak pernah bohong." Air mata Arfan jatuh. Bukan karena sedih, bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya sejak ia hidup di jalan, ada seseorang yang percaya pada mimpinya. Dan malam itu, di bawah lampu jalanan yang temaram, hidup Arfan mulai berubah. Untuk selamanya. Balasan tanpa kebencian. 5 tahun berlalu sejak malam ketika investor itu datang menawarkan kerjasama. 5 tahun yang penuh kerja keras, penuh jatuh bangun, penuh keringat dan doa yang tak pernah berhenti. Kini, Arfan berdiri di depan kantornya sendiri. Sebuah gedung 3 lantai dengan kaca hitam modern dan logo besar yang dipasang dengan bangga. Arfan Ginger House. Nama itu kini dikenal di seluruh kota.
Gerobak minumannya tidak lagi hanya 5, tapi sudah menjadi puluhan cabang dengan desain seragam, rapi, bersih, dan modern. Setiap hari, ratusan pelanggan datang menikmati minuman jahe hangat, racikan khas Arfan, yang dulu hanya ia buat dengan panci tua dan kompor kecil pinjaman. Yang paling membanggakan, 80 karyawan yang bekerja di bawahnya bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang dulu hidup di jalanan, pemulung, pedagang kecil, pengangguran yang tidak diberi kesempatan. Arfan merekrut mereka satu persatu, melatih mereka dan memberi mereka pekerjaan tetap. Kita bukan sekadar jual minuman, kata Arfan dalam setiap rapat. Kita jual harapan. Pagi itu, Arfan baru selesai meninjau gudang penyimpanan bahan. Ia berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 2, ruangan yang tidak terlalu mewah, tapi nyaman dan penuh makna. Di dinding tergantung foto-foto perjalanan bisnisnya. Gerobak pertama, pembeli pertama, pembukaan cabang pertama, hingga penghargaan yang ia terima dari pemerintah kota. Saat ia hendak duduk, sekretarisnya mengetuk pintu. Pak Arfan, ada seseorang ingin bertemu. Katanya penting. Sudah punya janji? Tidak, Pak. Tapi dia terlihat sangat gugup. Sepertinya dia benar-benar membutuhkan bantuan. Arfan mengernyit lalu mengangguk. Boleh masuk. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria muda memasuki ruangan dengan langkah ragu-ragu. Hampir seperti seseorang yang berjalan menuju pengadilan. Pakaian pria itu rapi, tapi wajahnya tampak lelah. Matanya sembab, dan tangan yang memegang map coklat tampak bergetar. Begitu melihat wajah itu dengan jelas, dada Arfan mengencang. Ia mengenali pria itu. Garis wajahnya, gaya rambutnya, sorot matanya. Ia adalah salah satu dari 4 anak muda di mobil mewah yang dulu menertawakannya di lampu merah. Pemuda yang melempar receh ke genangan air sambil berteriak, "Kerja dong, jangan cuman ngemis." Arfan terdiam. Masa lalu berdiri tepat di hadapannya. Pria itu menunduk, tidak berani menatap Arfan sama sekali. Mas Arfan," suaranya pelan dan bergetar. "Saya butuh pekerjaan." Arfan tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan tenang. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin gemetar. "Usaha keluarga saya bangkrut, ayah saya sakit, hutang menumpuk. Saya kehilangan semuanya dalam 6 bulan. Ia menyeka mata dengan tergesa-gesa. "Saya datang ke sini bukan mau minta banyak. Saya cuma ingin kesempatan bekerja. Apa saja, Mas. Saya lakukan apa saja." Ruangan itu benar-benar diam. Pria itu kemudian menarik napas panjang dan berkata dengan suara pecah, "Dan saya minta maaf untuk kejadian waktu itu, untuk tawa saya, untuk kata-kata saya. Saya benar-benar menyesal." Arfan menyandarkan punggungnya ke kursi. Bukan marah yang hadir, bukan dendam. Yang hadir hanyalah bayangan dirinya 5 tahun lalu. Lusuh, basah, memungut receh dari genangan air. Jika ia membalas dengan kemarahan sekarang, apa bedanya ia dengan mereka dulu? Arfan bangkit dari kursi dan mendekati pria itu. "Kamu dulu menertawakan aku," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Pria itu menunduk semakin dalam, seakan ingin menghilang dari dunia. "Tapi," lanjut Arfan sambil menepuk pundaknya, "aku tidak akan melakukan hal yang sama pada kamu." Pria itu menoleh dengan mata merah, terkejut. Arfan tersenyum, senyum hangat yang dulu tidak pernah ia dapat dari siapapun. Di sini, semua orang yang mau berubah punya kesempatan. Pria itu membungkam bibirnya dengan tanan, menahan tangis yang tak lagi bisa dia kendalikan. Air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. Ia tidak menangis karena ditolak. Ia menangis karena dimaafkan. Tawa yang dulu menghancurkan hati seorang pengemis, kini berubah menjadi pelajaran yang menundukkan ego seorang penghina. Seminggu setelah itu, pria tersebut resmi bekerja di perusahaan Arfan. Tidak di posisi tinggi,
Tidak pula di posisi rendah, Arfan menempatkannya di bagian administrasi, posisi yang bisa menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab dan harga dirinya. Dan Arfan, ia melanjutkan perjalanannya. P. Bukan untuk balas dendam. P. Bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat. P. Tetapi untuk membantu lebih banyak orang yang dulu berada di posisi seperti dirinya. P. Karena bagi Arfan, kemenangan terbesar bukanlah kekayaan. P. Tetapi kemampuan untuk membalas dunia